Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Zahra Salma Syifa kembali hadir menyapa Anda dalam program Lensa Kita, menangkap fakta, menyuarakan kebenaran. Dua informasi utama telah kami siapkan hari ini, kita awali dari Jakarta. Ribuan pengunjung memadati pameran budaya Jembatan Persaudaraan Indonesia dan Saudi yang digelar di Masjid Istiqlal pada Minggu 27 April 2025. Namun, tingginya jumlah pengunjung memicu kepadatan yang tidak terkendali hingga menyebabkan kekacauan di area acara. Ratusan warga tampak antusias menghadiri pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia dan Saudi di area Masjid Istiqlal, Jakarta. Namun, lonjakan jumlah pengunjung yang tidak sebanding dengan kapasitas venue menyebabkan kepadatan ekstrim dan antrean panjang mulai tidak terkendali. Banyak pengunjung terjebak di tengah kerumunan dan beberapa bahkan terpaksa saling dorong saat mencoba masuk ke dalam ruang pameran. Situasi sempat memanas, anak-anak menangis, sebagian orang mengalami sesak napas akibat padatnya kerumunan. Petugas keamanan dan panitia akhirnya menutup sementara akses masuk selama kurang lebih 30 menit untuk meredakan situasi. Dan pameran kembali dibuka setelah kondisi mulai kondusif. Saya naik kereta dari Cikarang sampai ke stasiun Juanda, kemudian sampai sini tadi sekitar kurang lebih jam 11 siang, dan sampai saat ini belum bisa masuk karena saking banyaknya peminat dari masyarakat sehingga antriannya masih membludak, bahkan di luar pun masih banyak sehingga saat ini belum bisa masuk gitu. Pertama masuk jembatan Saudi Arab itu berkesan banget, tapi penuh-penuh gitu, desek-desekan, tapi alhamdulillah bisa ngeliat gitu, menyaksikan buat Al-Quran gratis gitu. Pihak pengelola juga mengimbau masyarakat untuk lebih tertib saat menghadiri acara serupa, terutama yang bersifat terbuka dan massal. Berita selanjutnya, dari momentum Hari Buruh Internasional, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja turun ke jalan dalam aksi damai untuk memperingati 1 Mei. Aksi dimulai dari kawasan Senayan Park dan berlanjut hingga ke depan gedung DPR MPR Republik Indonesia Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak pekerja. Aksi peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 diawali di area Senayan Park, Jakarta. Sejak pagi, massa buruh mulai berdatangan membawa spanduk, atribut, dan menyuarakan orasi secara bergantian. Setelah beraksi di Senayan, mereka bergerak menuju gedung DPR MPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka. Beberapa tuntutan utama yang disuarakan antara lain penolakan terhadap sistem kerja kontrak, kenaikan upah minimum, serta jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan yang layak. Aksi berjalan damai dengan massa yang berharap hasil dialog ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja. Nah, hari ini dengan putusan MK, Undang-Undang Omnibus Law harusnya dirubah, tapi nyampe hari ini DPR tidak kunjung membuat undang-undang yang merubah Undang-Undang 13 lebih baik begitu. Maka hari ini tuntutannya adalah bagaimana putusan MK itu segera dibuat, mendorong untuk pemerintah dan DPR mengganti Undang-Undang 13 dengan undang-undang yang harapannya lebih baik dari undang-undang sebelumnya. Paling itu sih. Halo pemirsa, selamat datang di Lensa Kita, menangkap fakta, menyuarakan kebenaran. Saya, Zahra Salma Syifa, hadir menemani Anda dalam fitur pertanian yang tidak hanya menyejukkan mata, namun juga memberikan inspirasi. Hari ini, tepatnya pada hari Selasa 13 Mei 2025, kami akan mengajak Anda untuk menyelam pada keindahan dunia tanaman hias di sebuah desa, yaitu di kelompok Desa Bunga Tani, yang tepatnya terletak di Kampung Pondok Gitu, yang terletak di Kampung Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor. Di lereng Gunung Salak yang sejuk dan bersahaja, tersimpan cerita tentang ketekunan dan kebersamaan dalam bertani. Kampung Pondok Bitung, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, menjadi ladang harapan bagi warga yang mencintai pertanian hortikultura. Oke pemirsa, kali ini saya sudah memasuki ke area tanaman hias
Dan ada yang cukup menarik perhatian saya, yaitu tanaman begonia. Di sekitar saya ini merupakan tanaman begonia dan terdapat 2 jenis. Yang di sebelah sini terdapat tanaman begonia jenis polkadot, cantik banget ya pemirsa. Dan yang di sebelah sini ada tanaman begonia jenis mocha. Izinkan saya Heri, Ketua Kelompok Tani Bunga Desa 1 yang beralamat di Pondok Butung, Desa Sukaharja, Kecamatan Citruk, Kabupaten Bogor. Awal mula kelompok tani ini dibuat yaitu adalah kekhawatiran sebenarnya masyarakat sekitar tentang budidaya tanaman hias yang kurang diminati oleh semua orang. Disinilah kelompok tani bunga desa tumbuh dan berkembang. Kami berinisiatif untuk menyatukan para kelompok tani sekitar untuk bergabung secara berkelompok di lahan ini. Lahan ini juga lahan desa yang alhamdulillah setiap tahunnya kita sewa dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa berjalan dengan cukup baik. Wah, keren banget ya apa yang dilakukan kelompok tani bunga desa. Di balik tanaman hias yang cantik-cantik, mereka juga bisa menciptakan lingkungan yang asri sekaligus menjadi sumber penghasilan. Dan pemirsa, di balik tanaman hias yang cantik-cantik ini, mereka juga memiliki budaya ikan nila dan ikan lele. Yuk kita intip! Tak hanya tanaman, mereka juga mengembangkan budidaya ikan. Di sisi lain lahan, kelompok pembibitan nila dalam lele dikelola dengan sistem sederhana namun efektif. Oke pemirsa, sekarang kita lanjut ke area pembibitan ikan. Sebelah sini ada area pembibitan ikan lele, dan yang di sebelah sini ada area pembibitan ikan nila. Bisa dilihat ya pemirsa, ikannya masih mungil-mungil. Namun ini adalah sebuah proses pembibitan yang nantinya akan menjadi ikan yang sangat sehat. Apalagi dengan kondisi air kami cukup stabil, sehingga kami berinisiatif dengan para anggota untuk mencoba budidaya ikan ternak dari nila dan lele, dan alhamdulillah sekarang sudah masa-masa panen. Menjawab tantangan zaman, kelompok ini turut memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Zaman digital marketing ini kan tidak semua bisa datang ke sini gitu, tapi kami pun harus mencoba untuk inovasi tadi gitu ya. Bagi mereka, bertani bukan hal yang kuno. Justru lewat tangan-tangan muda inilah pertanian bisa terus tumbuh. Mereka membuktikan bahwa menjadi petani adalah pilihan masa depan yang bermakna dan membanggakan. Jangan malu jadi petani, karena alhamdulillah dari hasil pertanian ini, kalau bukan kita yang meneruskan sebagai jiwa milenial ini, ya para pemuda, yuk kita bertani biar para petani muda dan milenial bisa memajukan pertanian Indonesia. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Aura Fadila Rizky menemani Anda di program Lensa Kita, menangkap fakta, menyuarakan kebenaran. Hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025, Festival Budaya Nusantara ke-16 digelar di alun-alun Kota Bogor. Festival ini menampilkan stand dari 22 provinsi yang memperlihatkan kekayaan budaya dan kuliner tradisional. Kali ini kita akan lebih dekat dengan stand Provinsi Lampung yang menampilkan ragam makanan khas dan 5 tarian tradisional penuh makna. Langsung saja kita simak liputan lengkapnya bersama rekan kami yang sudah berada di sana. Pemirsa, saya Azhara Salma Syifa. Hari ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bogor, tempat dilaksanakannya Festival Budaya Nusantara 2025. Di sini nantinya kita bisa lihat kekayaan budaya dari seluruh penjuru Indonesia. Dan saya akan mengajak kalian lebih dekat tentang budaya Lampung. Yuk, ikuti saya. Kuliner khas Lampung pun membawa kehangatan dan kenangan melalui cita rasa autentiknya seperti seruit dan engkak yang menjadi favorit para pengunjung. Wah, cukup ramai sekali ya pemirsa. Di tengah panasnya terik matahari, mari kita cari budaya Lampung. Oh, di sebelah sini pemirsa budaya Lampung. Mari kita. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di standnya Lampung dan saya sudah bersama peserta dari budaya Lampung. Halo. Gimana nih rasanya membawakan budaya Lampung? Wah, sangat excited banget karena aku kan bukan dari kebudayaan Lampung nih Kak. Jadi membawakan kebudayaan Lampung itu sangat
menjadi apa ya, kayak kebanggaan tersendiri bagi aku gitu, apalagi kan aku dari luar Lampung kan gitu. Iya ya, keren banget ya. Iya benar banget. Jadi ini di stand budaya Lampung ini bawa makanan khasnya ada apa aja nih? Banyak banget Kak, boleh dilihat ya. Di sini ada keripik pisang, Oh iya, lalu ada minumannya juga. Ini ada kopi Lampung, lalu ada sebat kue nih Kak, ini tuh dari buah kue nih, terus ada biji selasihnya juga. Lalu ada kue engkak Kak. kue Engkak. Baik pemirsa, ini saya sedang mencoba minuman khas tradisionalnya dari Provinsi Lampung. Ini dinamakan serbat kaweni. Ini tuh merupakan perpaduan antara air gula, biji selasih, dan juga kaweni. Sungguh nikmat banget pemirsa. Kita itu bakal membawain tarian. Yang pertama ada muli bekipas, lalu yang kedua ada tari pedang, lalu yang ketiga ada angkon, bedana, sama tari Lampung. Wow, banyak banget ya ternyata. Banyak banget Kak. Itu kurang lebih berapa lama tuh durasinya? Kurang lebih 10 menit Kak. Oke, 10 menit. 10 menit. Oke, pemirsa, mari kita lihat. Beritanya Maria. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di samping panggung dan sekarang budaya Lampung sudah memasuki di area panggung. Mari kita saksikan sekarang juga. Lampung juga menghadirkan 5 tarian tradisional seperti tari pedang, tari muli bekipas, tari bedana, tari Lampung Kita, dan tari angkon yang semuanya penuh filosofi dan keindahan. Gerakan-gerakan tarian itu bukan sekedar pertunjukan, melainkan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Lampung. Sang bumi ruai. Bagaimana pemirsa? Sungguh luar biasa bukan penampilan yang ditampilkan oleh budaya Lampung? Dan itulah sedikit perjalanan kita hari ini mengenai budaya Provinsi Lampung. Dimulai dari makanan tradisionalnya hingga tariannya yang penuh dengan filosofi, yang menjadikan dan mencerminkan bahwa kebudayaan Indonesia itu sangat beragam dan juga luar biasa. Saya Azhara Salma Syifa, terima kasih dan saya kembalikan kepada studio. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Kailena Tania kembali hadir bersama Anda dalam program Lensa Kita, menangkap fakta, menyuarakan kebenaran. Di edisi kali ini, kami akan mengajak Anda melihat sisi lain dari Sentul yang mungkin belum banyak diketahui orang. Tak jauh dari kota, ada tempat yang menyuguhkan kesegaran alami dan cocok sekali untuk jadi tempat rehat sejenak dari padatnya aktivitas. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa curug cantik yang bisa Anda nikmati sekaligus. Seperti apa keindahannya? Langsung saja kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami yang sudah berada di sana. Halo pemirsa, selamat datang di Lensa Kita, menangkap fakta, menyuarakan kebenaran. Bersama saya, Azhara Salma Syifa, yang akan mengajak kalian untuk menjelajah di wisata Kabupaten Bogor. Nah, saat ini saya sudah tepat berada di base camp-nya. Dan yuk ikuti saya jalan-jalan, kita lihat bagaimana keindahan air terjun di sini. Let's go! Siapa sangka, di balik hijaunya alam Jonggol, Kabupaten Bogor, tersembunyi 3 curug cantik yang bisa kamu nikmati dalam satu perjalanan. Satu kawasan, 3 pesona, yakni Curug Lewi Batok, Curug Cibaliung, dan Lewi Panjang. Tempat yang cocok untuk kamu yang ingin healing tanpa harus jauh-jauh. Kak Anggi, gimana sih perjalanan Kak Anggi tadi dari awal trekking sampai nyampe ke sini? Tadi tuh trekking perjalanan kalau dari perjalanan selama kesini kan karena weekend mungkin ya, jadi tuh padat, banyak kendaraan, terus juga medannya cukup terjal ya tadi dari atas sini tuh terjal. Cuman tuh bener-bener kebayar sih sama suasana di sini gitu. Lanjut ke Curug Cibaliung yang menjadi favorit banyak pengunjung.
Air terjunnya mengalir deras, diapit dengan tebing batu dan juga pepohonan. Suasananya alami dan menantang. Kalau kamu suka adrenalin, banyak yang mencoba melompat dari bebatuan ke kolam di bawahnya, tapi tetap hati-hati ya. Oke pemirsa, kali ini kita sudah sampai di curug pertama kita, yaitu Curug Cibaliung. Ini bisa kita lihat kan, airnya sangat-sangat biru ya pemirsa. Baik, kita lanjut. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di area curug dan saya sudah memasuki ke dalam airnya. Sekarang sebentar lagi kita akan loncat dari atas itu untuk masuk ke sana. Oke, let's go. Lanjut, ada Lewi Batok. Airnya jernih, berwarna hijau toska, dikelilingi batu-batu besar. Tempat ini cocok untuk berenang ringan, merendam kaki, atau hanya menikmati suara air yang menenangkan. Terakhir, ada Lewi Panjang. Sesuai namanya, aliran air di sini memanjang dan landai. Tempat yang pas untuk bermain air santai, duduk di pinggir aliran, atau berfoto dengan latar alam yang masih asri. Di Jonggol, alam menyapa tanpa banyak kata. Tinggal datang, rasakan, dan biarkan segarnya air menyegarkan kembali pikiranmu. Bagaimana pemirsa? Indah bukan curug-curug di Kabupaten Bogor ini? Dengan harga 20.000 saja, kalian sudah bisa langsung menikmati 3 curug, mulai dari Curug Cibaliung, Curug Lewi Panjang, dan Curug Lewi Batok. Untuk kalian yang mau kesini, jangan lupa tetap jaga kebersihan dan terus cintai alam. Saya Azhar Salma Ashifa, pamit undur diri dan saya kembalikan kepada lensa kita. Itu dia pemirsa, keindahan curug-curug di kawasan Sentul yang bisa jadi alternatif wisata alam dekat dari ibu kota. Mulai dari air yang segar, pemandangan yang hijau sampai suasana tenang yang susah ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota. Jadi, jika Anda butuh tempat untuk menyegarkan pikiran tanpa harus pergi jauh, kawasan Sentul bisa jadi jawabannya. Saya, Kayla Natania pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya hanya di lensa kita, menangkap fakta, menyuarakan kebenaran.